Dr. Ibu Tismati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pemecahan masalah matematika serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadhani dengan NIM 2386202026 Prodi PGSD kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prosedur dan tahapan pemecahan masalah matematika. Daftar isi yang akan saya bahas meliputi 1. Model alternatif dalam pemecahan masalah model Krolik-Rupnik. 2. Pemecahan masalah yang terdiri dari 5 tahap utama. Yang ketiga, penerapan langkah-langkah pemecahan masalah dalam konteks SD. Yang keempat, prosedur pemecahan masalah model Krolik-Rupnik. Model alternatif dalam pemecahan masalah model Krolik-Rupnik. Stephen Krolik dan Jas A. Rupnik mengembangkan model pemecahan masalah matematika yang dikenal dengan model Krolik-Rupnik. Model ini menekankan pada langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah matematika. Krolik-Rupnik 1989 mengembangkan model pemecahan masalah yang terdiri dari 5 tahap utama, yaitu: yang pertama, membaca dan memahami, read and understand. Langkah pertama adalah memahami masalah dengan membaca secara cermat. Pada tahap ini, siswa diharapkan untuk membaca soal dengan cermat, mengidentifikasi informasi yang diberikan, serta memahami apa yang diminta dalam soal. Artinya, siswa perlu mengidentifikasi informasi yang diberikan dari soal ataupun masalah, apa yang ditanyakan dari soal, dan konteks masalah. Yang kedua, menganalisis atau analisis the problem. Setelah memahami masalah, siswa perlu menganalisis situasi dengan mencari hubungan antar informasi yang diberikan dan menentukan strategi pemecahan yang sesuai. Pada tahap ini, siswa menjelajahi masalah dengan cara: 1. Mengidentifikasi informasi penting dan tidak penting. 2. Menentukan hubungan antara informasi yang diberikan. 3. Membuat diagram atau tabel untuk memvisualisasikan masalah. Yang ketiga, merencanakan strategi plan A strategi. Pada tahap ini, siswa memilih strategi penyelesaian yang paling sesuai. Strategi yang dapat digunakan antara lain adalah mencoba contoh atau kasus sederhana, membuat gambar, tabel, grafik, atau diagram, mencari pola atau memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, atau menggunakan persamaan matematika. Krolik-Rupnik 1989. Yang keempat, melaksanakan rencana atau carry out the plan. Setelah strategi ditentukan, siswa melaksanakan langkah-langkah penyelesaian sesuai rencana. Tahap ini menuntut ketelitian dan ketepatan dalam melakukan perhitungan atau manipulasi matematika. Siswa menerapkan strategi yang telah dipilih untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, siswa melakukan perhitungan, analisis, atau penalaran logis untuk mencapai solusi. Krolik-Rupnik 1996 menekankan pentingnya ketelitian dan keakuratan dalam proses penyelesaian masalah. Yang kelima, meninjau kembali dan mengevaluasi, look back and evaluate. Tahap terakhir adalah mengevaluasi solusi yang telah diperoleh. Siswa perlu memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan dan memastikan bahwa jawaban yang diperoleh masuk akal serta sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jika perlu, siswa dapat mencoba cara lain untuk memastikan keakuratan solusi mereka. Secara umum, langkah terakhir adalah meninjau kembali solusi yang telah diperoleh. Siswa perlu: A. Memeriksa kebenaran solusi, B. Mengevaluasi apakah strategi yang digunakan efektif, C. Mempertimbangkan apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah, D. Mengaitkan masalah dengan situasi lain yang serupa. Penerapan langkah-langkah pemecahan masalah dalam konteks SD. Masalah 1. Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Jika taman tersebut akan dipagari dengan biaya Rp 50.000 per meter, berapa total biaya yang diperlukan? Prosedur pemecahan masalah model Krolik-Rupnik. Untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan model Krolik-Rupnik akan mengikuti 5 langkah pemecahan masalah, yaitu:
membaca dan memikirkan, mengeksplorasi dan merencanakan, memilih strategi, menyelesaikan masalah, dan meninjau kembali. Berikut adalah penyelesaiannya. 1. Membaca dan memahami. Siswa membaca masalah dari soal dan mengidentifikasi informasi yang diberikan. Panjang, lebar, biaya per meter, dan yang ditanyakan total biaya. Taman berbentuk persegi panjang dengan panjang sama dengan 12 meter dan lebar sama dengan 8 meter. Pagar akan dipasang mengelilingi taman. Biaya pemagaran sama dengan Rp 50.000 per meter. Tujuan menghitung total biaya pemagaran. 2. Menganalisis masalah, mengeksplorasi dan merencanakan informasi yang diperlukan. Keliling taman, karena pagar dipasang mengelilingi taman. 2. Biaya per meter pemagaran, rencana penyelesaian. 1. Hitung keliling taman menggunakan rumus keliling persegi panjang. 2. Hitung total biaya dengan mengalihkan keliling dengan biaya per meter. 3. Memilih strategi. Strategi yang dipilih menggunakan rumus matematika untuk menghitung keliling persegi panjang dan mengalihkannya dengan biaya per meter. Rumus keliling persegi panjang. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Rumus total biaya. Total biaya sama dengan keliling kali biaya per meter. 4. Menyelesaikan masalah. Hitung keliling taman. Keliling sama dengan 2 kali 12 meter ditambah 8 meter sama dengan 2 kali 20 meter sama dengan 40 meter. Hitung total biaya pemagaran. Total biaya sama dengan 40 meter kali Rp 50.000 sama dengan Rp 2 juta rupiah. 5. Meninjau memeriksa kembali. Siswa memeriksa kembali perhitungan dan mempertimbangkan apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Memeriksa perhitungan keliling sama dengan 2 kali 12 ditambah 8 sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 meter. Memeriksa perhitungan total biaya sama dengan 40 kali 50.000 sama dengan 2 juta rupiah. Kesimpulan, total biaya yang diperlukan untuk memagari taman adalah Rp 2 juta rupiah. Simpulan, model Krulik-Ruknik. Model ini menekankan pada langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah matematika. Untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan model Krulik-Ruknik akan mengikuti 5 langkah pemecahan masalah, yaitu membaca dan memikirkan, mengeksplorasi dan merencanakan, memilih strategi, menyelesaikan masalah, dan meninjau kembali. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.